Labirin kehidupan kembali menjumpai Anda, sahabat. Tulisan Pendeta Yowas Adi Prasetya kali ini diberi judul Markings. Saya Daniel Budi Laksono. Dag Hjalmar Agne Carl Hammarskjöld menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sejak April 1953 hingga ia meninggal akibat kecelakaan pesawat pada bulan September 1961. Saat itu ia tengah mengemban misi perdamaian ke Kongo. Setelah kematiannya, lembaran-lembaran refleksi pribadinya ditemukan, kemudian diterbitkan dengan judul Markings atau penanda-penanda jalan. Terlepas dari kesan kuat bahwa Hammarskjöld adalah seorang humanis agnostik, Markings ternyata menampilkan sosok spiritualnya yang sangat mendalam. Kumpulan refleksi tersebut ditemukan di meja di samping tempat tidurnya, bersama dengan buku I and Thou karangan Martin Buber dan The Imitations of Christ tulisan Thomas A. Kempis. Di atas jurnal spiritual itu ditemukan juga sepucuk surat yang ditulis oleh Hammarskjöld yang menjelaskan isi dari kumpulan jurnal itu, yaitu sejenis buku putih mengenai negosiasiku dengan diriku sendiri dan dengan Allah. Seluruh perjalanan hidup Hammarskjöld tampaknya menampilkan spiritualitas sebagai sebuah negosiasi dengan diri sendiri dan dengan Allah, yang lantas ia tuangkan ke dalam karya bagi dunia. Henry P. Van Dusen, Presiden Union Theological Seminary di New York, menandaskan bahwa Markings merupakan penyingkapan diri yang paling luhur dari pergulatan dan kemenangan spiritual, mungkin kesaksian terbesar tentang iman pribadi yang pernah ditulis dalam panasnya kehidupan profesional dan di tengah tanggung jawab yang paling menuntut demi perdamaian dan ketertiban dunia. Negosiasi spiritual dengan Allah tak pernah punya makna selain ketika ia menarik seseorang ke dalam sebuah kehidupan bagi sesama dan dunia. Di refleksi tahun 1955 yang terekam di dalam Markings, Hammarskjöld menulis, "Di zaman kita, jalan menuju kekudusan haruslah melalui dunia tindakan." Sahabat, hidup memang merupakan sebuah negosiasi spiritual. Kata negosiasi kerap sekadar dipahami sebagai tawar-menawar. Akan tetapi sesungguhnya akar katanya lebih mendalam. Ia berasal dari dua kata Latin, nec yang berarti tidak dan otium yang berarti waktu santai. Negosiasi spiritual mengakar pada sebuah kesadaran bahwa berurusan dengan makna hidup di hadapan Allah, dunia, dan diri sendiri sesungguhnya tak pernah membawa kita ke dalam sebuah situasi yang nyaman dan santai. Ia adalah sebuah perjuangan dan pergumulan tanpa henti. Pendeta Yowas ingin berbagi dua kalimat reflektif dari Markings yang ditulis pada tahun 1958. Keduanya sesungguhnya bertutur tentang bagaimana memaknai hari yang baru. Kutipan pertama, "Demikianlah dunia diciptakan setiap pagi secara baru, diampuni, di dalam dikau, oleh dikau." Kutipan kedua, "Diri yang murni dan sederhana pada saat bangun tidur, dan hal pertama yang dilihatnya, gambaran anehnya dalam distorsi cermin kemarin." Kutipan kedua menampilkan pengamatan Hammarskjöld atas kemanusiaan pada umumnya, yang kerap mengalami masalah dalam memasuki hari ini karena beban hari kemarin yang menarik mereka ke masa silam yang muram. Gambaran diri yang dibentuk oleh masa silam itu mendistorsi atau mengalihkan identitas hari ini. Padahal menurut Hammarskjöld, hari ini senantiasa dimulai dengan diri yang murni dan sederhana. Ia bagaikan sebuah kesempatan baru dengan tombol reset yang siap ditekan setiap pagi. Akan tetapi, identitas diri yang memasuki kebaruan itu bukan melulu soal seseorang dengan dirinya sendiri secara individual. Identitas diri selalu menjadi persoalan relasi. Pertama-tama tentu ini soal relasi dengan Ia yang menyelenggarakan kehidupan, yaitu Allah sendiri. Karena itu kutipan yang pertama menjadi sangat pekat makna. Hammarskjöld memperlihatkan bahwa bukan hanya untuk seorang pribadi, tetapi untuk seluruh ciptaan, anugerah kehidupan itu diberikan. Dunia diciptakan setiap pagi secara baru dan diampuni, katanya. Indah sekali, bukan? Penciptaan bukan hanya sebuah peristiwa yang terjadi sekali di masa silam. Sebaliknya, setiap pagi yang baru
menampilkan tanda-tanda penciptaan baru. Semesta diciptakan secara baru dengan cara diampuni. Ia diampuni atau forgiven, dan dengan demikian diberi atau given kehidupan. Sahabat, mengapa di dalam tradisi Kristen pengampunan menjadi sebuah rahmat? Untuk menjawab ini, Pendeta Yowas teringat pada Simone Weil yang mempertentangkan rahmat dengan gravitasi. Silakan baca buku apiknya Grace and Gravity. Seluruh karya manusia terhisap ke dalam gerak gravitasi yang natural. Bagi Weil, rahmat adalah satu-satunya pengecualian. Ia mengisi ruang kosong yang ditinggalkan oleh gravitasi. Salah satunya adalah pengampunan. Karena itu rahmat sekaligus bersifat supranatural, sebab ia berasal dari Allah dan melawan gerak natural, tetapi sekaligus mendiami semua yang natural. Rahmat merembesi seluruh pori-pori alam dan menyediakan sebuah kebaruan. Lantas bagaimana dengan slogan-slogan yang ditawarkan oleh psikologi populer yang berbunyi, "Ampunilah dirimu sendiri"? Dalam perspektif Weil, mengampuni diri sendiri nyaris tak dapat dipahami. Sebab bukankah kita menjadi bagian dari gerak gravitasional yang alamiah ini? Jika pengampunan adalah karya rahmat yang berlawanan dengan gravitasi alamiah, maka ia haruslah dari sana. Namun tak hanya Weil, Hammarskjöld pun sudah pasti menolak slogan populer tersebut. Di dalam jurnal tanggal 9 Maret 1957 ia menulis, "Mengampuni diri sendiri? Tidak, itu tak akan berhasil. Kita harus diampuni." Namun kita hanya dapat percaya bahwa hal ini mungkin jika kita sendiri dapat mengampuni. Sepintas kalimat pendek Hammarskjöld ini membingungkan. Di satu sisi ia berkata bahwa mengampuni diri sendiri tidaklah mungkin. Namun di sisi lain ia juga berujar bahwa kita dapat percaya bahwa kita diampuni hanya jika kita sendiri mengampuni. Tampaknya yang dimaksud Hammarskjöld dengan kita sendiri dapat mengampuni bukanlah mengampuni diri sendiri, melainkan mengampuni yang lain. Jika demikian sahabat, menjadi terang benderanglah apa yang diajarkan sang guru perihal pengampunan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Tampaknya petisi yang Yesus ajarkan ini sangatlah penting. Sampai-sampai setelah doa Bapa kami usai diajarkan, Yesus segera melanjutkan, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Matius 6 ayat 14 dan 15. Jadi kita memang tidak mungkin mengampuni diri sendiri, sebab pengampunan adalah rahmat. Namun kita bisa dan harus mengampuni, sebab dengan cara itu rahmat pengampunan ilahi diterima oleh sesama melalui kita. Pada momen itu, wajah kita yang mengampuni menampilkan wajah sang pengampun. Demikian pun wajah sang pengampun itu kita jumpai di dalam wajah sesama kita yang berkata kepada kita, "Aku memaafkanmu, aku mengampunimu." Maka mulailah setiap pagi yang baru dengan mengampuni. Segera setelah kita bangun tidur di dalam kesadaran bahwa kita sudah diampuni. Maka dosa yang hendak membetot kita ke jurang yang dalam dengan gaya gravitasionalnya itu akan teratasi. Dan pagi ini akan menjadi baru, terampuni. Sahabat, terima kasih Anda sudah meluangkan waktu Anda bersama kami. Anda membutuhkan naskah cetak lengkap Labirin Kehidupan? Silakan menghubungi BPK Gunung Mulia. Terima kasih dan sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990
atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.